Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Maharani dari Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi agama. Yang pertama tentang sumber ajaran agama Islam, yang kedua adalah toleransi antar umat beragama, dan yang ketiga adalah akhlak. Al-Quran, isi dan sistematikanya. Pengertian dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang berbahasa Arab dan tertulis dalam suatu mushaf dan menjadi ibadah bagi yang membacanya. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu. Di dalam Al-Quran kalimatnya berbahasa Arab, lafal dan maknanya dari Allah, dan membacanya adalah ibadah. Bukti bahwa Al-Quran menjadi hujah atas manusia. Hukum-hukumnya menjadi aturan yang wajib bagi manusia untuk diikuti. Karena Al-Quran datang dari Allah, disampaikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW dengan jalan yang pasti, yang tidak diragukan keautentisitas dan kebenarannya. Al-Quran sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam, maka Al-Quran sebagai kitab suci yang jami dan kulil dalam menjelaskan dasar-dasar hukum. Al-Quran hanya menjelaskan secara terperinci bidang keimanan atau kepercayaan. Namun, untuk bidang ibadah dan muamalah, Al-Quran menjelaskan dengan cara global dan kulil, guna menjaga keutamaan tujuan-tujuan Al-Quran. 5 pokok aspek hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama ada hukum-hukum Al-Quran yang berhubungan dengan masalah akidah atau keimanan. Yang kedua, hukum-hukum Al-Quran yang berhubungan dengan akhlak, etika, atau moral. Yang ketiga, hukum-hukum Al-Quran yang berhubungan dengan masalah tingkah laku dan perbuatan manusia dewasa. Yang keempat, hukum-hukum Al-Quran yang berhubungan dengan semua ciptaan Allah atau alam semesta. Dan yang kelima adalah hukum-hukum Al-Quran yang berhubungan dengan sejarah atau hal-hal kemasyarakatan. Selanjutnya kita akan membahas as-sunnah atau al-hadis, fungsi dan artinya. Pengertian as-sunnah. As-sunnah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian as-sunnah adalah aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dilakukan dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Jadi, pengertian as-sunnah secara sederhana adalah sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya. Pengertian as-sunnah secara etimologi adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Secara istilah, pengertian sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. As-sunnah adalah sumber hukum Islam utama setelah Al-Quran. As-sunnah tertuang dan didokumentasikan dalam kumpulan hadis Rasulullah. Jadi dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Berdasarkan bentuk penyampaiannya oleh Rasulullah, sunnah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, qauliyah atau perkataan, yang kedua fi'liyah atau perbuatan, dan yang ketiga adalah taqririyah atau ketetapan. Fungsi as-sunnah: 1. Menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan Al-Quran. Yang kedua, memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau global. Yang ketiga, memberikan batasan terhadap hal-hal yang masih belum terbatas di dalam Al-Quran. Yang keempat, memberikan penentuan khusus ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kelima, memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang masih rumit di dalam Al-Quran. Yang keenam, menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-Quran. Tentunya pihak penjelas diberikan tingkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan as-sunnah sebagai penjelas.
atau tafsir yang dibangun karenanya. Dengan demikian, segala uraian dalam sunnah berasal dari Al-Quran. Al-Quran mengandung segala permasalahan secara paripurna dan lengkap, baik menyangkut masalah duniawi maupun ukhrawi. Tidak ada suatu masalah yang tertinggal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 38. Selanjutnya kita akan membahas al-ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran atau Al-Hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun, pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama. Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Jenis atau macam-macam ijtihad tidak hanya satu, melainkan ada beberapa. Berikut adalah macam-macam ijtihad yang dilakukan untuk menemukan suatu hukum untuk masalah tertentu. Yang pertama, ijma, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid setelah wafatnya Rasulullah SAW dan berkaitan dengan hukum syar'i yang tak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, qiyas adalah hukum suatu peristiwa dengan membandingkan dengan hukum peristiwa yang lain yang sudah ditetapkan sesuai nas. Yang ketiga, istisan merupakan berpindahnya mujtahid dari suatu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena adanya dalil yang menuntutnya. Yang keempat ada maslahah mursalah, ialah hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudaratan sebab tak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. 5. Istisab, yaitu metode penempatan hukum yang sudah ada sebelumnya hingga terdapat dalil yang mengubahnya. 6. Urf adalah perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan turun-temurun. Yang ketujuh adalah sadu al-zariyah, merupakan sesuatu yang secara lahiriah diperbolehkan akan tetapi bisa mengarah ke kemaksiatan. Yang ke-8 ada qaul al-zabibi, ialah pendapat sahabat mengenai perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah SAW wafat. Yang ke-9, syara'uman kolbana, yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala yang disyaratkan umat terdahulu sebelum Rasulullah SAW. Kedudukan ijma dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud, ijtihad adalah hasil pemikiran para ulama ahli fikih. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Suatu kondisi di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melakukan kewajiban agamanya. Tantangan umum keberagaman ada dua, yaitu liberalisme, penafsiran teks yang sangat bebas dan bahkan tanpa mengkaidahkan terhadap kaidah-kaidah penafsiran teks, sangat melebih-lebihkan konteks. Yang kedua, radikalisme, yaitu penafsiran teks yang sangat ketat tanpa melakukan verifikasi empirik, sangat melebih-lebihkan teks. Hambatan kerukunan hidup beragama, ekspresi keagamaan yang keliru, misalnya fanatisme, monopoli, dan memutlakan kebenaran sendiri diikuti semangat misionerisme yang merendahkan pihak lain bahkan memandang sebagai musuh. Selanjutnya ada tantangan lokalisasi keberagaman. Pertama, lemahnya agama-agama formal untuk menyapa terhadap kelompok-kelompok pinggiran. Agama-agama formal lebih banyak menyentuh terhadap orang-orang yang sudah Islam. Kedua, mereka belum merasakan kepuasan dengan agama formal. Munculnya aliran-aliran kepercayaan dalam banyak hal karena agama formal tidak memberikan ruang ekspresi dahaga spiritualitas. Mereka hanya membutuhkan ritual formal, tetapi pemenuhan hasrat spiritualitas yang lebih ekstrim. Ketiga, keinginan identifikasi diri dan aktualisasi diri. Konsep Islam tentang relasi agama. Islam sangat menghargai perbedaan internal beragama, seperti hadis Nabi yang mengatakan
Perbedaan di antara kita adalah rahmah. Selanjutnya, Islam sangat menghargai perbedaan antar umat beragama seperti yang tercantum dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Lalu upaya untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukanlah berkaitan dengan pribadi Muhammad SAW sebagai manusia, tetapi sebagai Rasul yang diutus untuk membawa syariat yang memang paling unggul dibandingkan aturan-aturan atau agama yang ada di dunia. Pengertian rahmatan lil alamin itu terwujud dalam realitas kehidupan tatkala Muhammad Rasulullah SAW mengimplementasikan seluruh risalah Islam, upaya menumbuhkan kerukunan hidup umat beragama. Upaya mengimplementasikan seluruh risalah Islam, upaya menumbuhkan kerukunan hidup beragama, itu ada passing over, mempelajari agama lain untuk kembali ke agamanya dengan keyakinan yang semakin mantap. Lalu ada perbandingan agama, melihat keparalelan dalam setiap agama untuk mempertebal toleransi. Lalu ada dialog antar umat beragama, bertujuan menumbuhkan pemahaman, komunikasi untuk menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman. Materi yang ketiga yaitu akhlak. Pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak adalah bentuk jamak atau plural dari hulukun, yang artinya memiliki budi pekerti, tingkah laku, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Kata akhlak juga berasal dari kata holako, yang artinya menciptakan erat hubungannya dengan holik, yang artinya pencipta, dan makhluk, yang artinya diciptakan. Kemudian ada sumber akhlak. Yang pertama adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua ada hadis, mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah dalam menjalani hidup. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kemudian ada pembagian akhlak. Berdasarkan sifatnya, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, dan akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Selanjutnya ada ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak sangat luas karena menjangkau seluruh tingkah laku manusia, mulai dari sikap, perkataan, dan suara hati. Ruang lingkup akhlak meliputi 1. Akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim harus menjaga akhlaknya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengotorinya dengan perbuatan syirik kepadanya. Sahabat Ismail bin Umayyah pernah meminta nasihat singkat kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memberinya nasihat dengan mengatakan, janganlah kamu menjadi manusia musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu pun, meski kamu harus menerima resiko kematian dengan cara dibakar hidup-hidup, atau tubuh kamu dibelah menjadi dua. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai berikut: beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhusnuzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada akhlak manusia terhadap manusia. Akhlak manusia terhadap orang tua, contoh menghormati dan berbicara dengan lemah lembut. Akhlak terhadap diri sendiri, contoh berperilaku jujur, menjadi pemaaf dan pemohon maaf, menghindari sifat tercela. Lalu ada akhlak terhadap masyarakat, contoh menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, saling tolong menolong dalam melakukan kebajikan dan takwa. Lalu yang ketiga ada akhlak manusia terhadap alam. Manusia sebagai khalifah di bumi sepatutnya berakhlak baik terhadap alam dan menjaga kelestarian dari kerusakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai manusia merusak lingkungan dan alam sekitar, karena akan berdampak kembali kepada manusia seperti tanah longsor, penggundulan hutan, banjir karena membuang sampah ke sungai, dan sebagainya. Adapun sikap yang patut dilakukan adalah memelihara lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati, flora dan fauna yang sengaja diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya.
Selanjutnya ada pengertian pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak merupakan suatu usaha dalam rangka mengembangkan akhlak yang mulia dan memiliki kebiasaan yang terpuji, atau dengan kata lain diharapkan menjadi pribadi yang berakhlakul mahmudah. Pembentukan sikap moral dan pribadi pada umumnya terjadi melalui pengalaman sejak di dalam lingkungan keluarga. Orang tua merupakan pendidik yang pertama di lingkungan keluarga. Kemudian disempurnakan atau diperbaiki oleh guru di sekolah. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pembinaan akhlak, antara lain keteladanan biasa dilakukan dengan menyampaikan ceramah kepada santri dengan mencontohkan perilaku baik Rasulullah SAW. Lalu ada pembiasaan, merupakan pilar terkuat untuk pendidikan dan metode paling efektif dalam pembentukan iman dan akhlak. Lalu ada perhatian, senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pengembangan akhlak dan moral. Lalu ada kedisiplinan, dapat dilakukan dan diajarkan dengan cara membuat semacam peraturan atau tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap anak. Baik teman-teman, itulah 3 materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.